Makanya kalau ada orang yang ngomong, saya ingin nggak punya ego, saya pengen nggak punya keterikatan sama sekali, itu sesuatu yang bisa dibilang cukup cukup mustahil. Bahkan manusia menggunakan topeng bahkan ketika dirinya sendiri gitu, ketika dirinya sedang sendiri lah istilahnya, nggak ada orang lain tapi dirinya tetap menggunakan topeng. Dan hal tersebut adalah cara manusia membohongi dirinya sendiri atau cara manusia menipu dirinya sendiri dan memanipulasi dirinya sendiri. Jadi, keinginan untuk tidak memiliki ego itu sendiri bisa jadi atau sangat amat memungkinkan merupakan bagian dari ego itu sendiri. Hai guys, balik lagi di Konsultasi Sangning. Kali ini kita bakal berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman subscriber kita. Well, sebelumnya, awalnya saya berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tuh akan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang simpel atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah gitu. Seperti umur berapa, seperti gimana kesehariannya, gimana pekerjaannya, dan lain-lain gitu. Tapi ya begitulah hidup gitu, nggak ada yang bisa kita duga dan akhirnya pertanyaan yang kalian ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat amat kompleks dan sangat amat rumit. Jadi mungkin kita nggak akan membahas atau menjawab semuanya dalam satu video panjang. Jadi ya, saya harap jawaban ini mungkin bisa memantik pikiran kalian. Kalaupun memang nggak memuaskan pikiran kalian, paling nggak kalian bisa terpancing untuk pada akhirnya menemukan jawaban yang lebih baik gitu. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Iza Ibta Firdaus. Bang, menurut abang, pandangan abang mengenai ego itu sendiri bagaimana? Dan menurut abang, apakah yang membatasi manusia untuk hidup lebih sejahtera, baik faktor internal maupun eksternal? Sekian, terima kasih. Well, untuk pembahasan mengenai ego mungkin kita udah cukup sering membahas hal tersebut, tapi saya bisa berusaha melengkapi atau berusaha untuk membawakan kembali nilai-nilai yang berkaitan dengan ego ya. Tapi kalau dalam konteks kesejahteraan manusia itu sendiri, itu adalah sebuah pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan rumit, pertanyaan kompleks yang bahkan hingga hari ini para pemikir besar baik di timur maupun di barat pun masih mendiskusikan hal tersebut gitu, karena kehidupan masih terus berjalan gitu, kehidupan masih terus berusaha dimengerti oleh manusia itu sendiri hingga pada akhirnya jawaban objektif tentang bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan yang sejahtera itu sendiri seolah menjadi sebuah pertanyaan yang akan terus diajukan seumur hidup manusia itu sendiri, sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Jadi saya nggak akan memberi jawaban cuma-cuma atau memberi jawaban dengan gampangnya bahwa nih gini nih cara menjalani kehidupan objektif itu. Ya nggak mungkin juga gitu, karena saya memahami keterbatasan saya dan saya memahami bahwa saya belum mampu untuk memberi sebuah jawaban yang objektif. Karena di sisi lain hal tersebut masih menjadi bahan diskusi, masih menjadi perdebatan tersendiri. Jika kita kembali ke permasalahan ego, mungkin kita bisa membahasnya cukup panjang, di mana ego seringkali dikaitkan sebagai sebuah permasalahan yang ingin dijauhi oleh manusia ya gitu. Seolah ego merupakan sebuah nilai yang negatif dalam perspektif kebanyakan orang. Tapi apakah benar seperti itu? Kita bakal berusaha untuk bahas. Ego sendiri merupakan sebuah perangkat alami dalam kehidupan manusia. Sekali lagi saya tegaskan, ego merupakan perangkat alami dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, yang namanya ego itu nggak bisa serta-merta atau dengan mudah dilepaskan atau dihilangkan gitu. Makanya kalau ada orang yang ngomong, saya ingin nggak punya ego, saya pengen nggak punya keterikatan sama sekali, itu sesuatu yang bisa dibilang cukup cukup mustahil, karena yang namanya perangkat dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti ego atau jenis-jenis emosi lain yang ada di dalam diri manusia membantu manusia untuk menjalani jenis kehidupan itu sendiri gitu, khususnya ketika kita menjalani jenis kehidupan yang dihadapkan dengan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ego memiliki fungsinya sendiri, ego memiliki perannya tersendiri yang seringkali atau acap kali perannya itu sangat amat positif gitu. Cuman karena kita nggak paham peran itu, karena kita nggak paham bahwa ego memiliki sisi-sisi positif tersebut, kemudian ego menjadi sebuah nilai yang seringkali kita anggap negatif gitu. Mungkin kita gagal untuk memahami ego itu sendiri karena kita terlampau sering hanya berusaha menilai ego dari hasil-hasil yang telah kita terima atau hasil-hasil yang telah kita
temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang katakanlah egois, ketika seorang katakanlah berusaha mati-matian mempertahankan apa yang dirinya percayai atau apa yang dirinya inginkan hingga pada akhirnya terkesan keras kepala gitu. Tapi pada faktanya ketika kita berusaha mengurai lebih jauh kata ego itu sendiri, kita bisa melihat bahwa ada sebuah nilai lain yang ada di dalamnya, ada sebuah dimensi lain yang mampu memberikan sisi-sisi berkualitas atau sisi-sisi positif dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum kita lebih jauh mencari tahu contoh-contoh positif dari ego yang mungkin ada di dalam hidup kita, kita terlebih dahulu bakal berusaha mengurai atau memaknai apa sih sebenarnya yang disebut sebagai ego. Well, ego sendiri merupakan sebuah batas atau ego sendiri merupakan sebuah benteng yang ada di dalam diri manusia. Dengan kata lain, ego menjaga nilai-nilai yang kita percayai dalam hidup gitu. Ketika kita menerima informasi atau ketika kita menggenggam sebuah nilai dalam kehidupan yang kita percayai dalam hidup, ego akan membatasi atau menjadi benteng dari nilai tersebut gitu. Jadi nilai dari ego itu sendiri adalah penjaga atau pagar dari apa yang kita percayai. Terkadang masalahnya terjadi atau katakanlah nilai negatifnya terjadi ketika nilai atau pemahaman atau apapun yang kita genggam yang berusaha kita jaga dengan ego itu bukanlah sebuah nilai yang berkualitas, bukanlah sebuah nilai yang patut untuk dijaga atau patut untuk dipertahankan sebesar itu gitu. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan seseorang terkesan egois atau terkesan keras kepala gitu. Karena poin utamanya bukan egoisnya itu, poin utamanya bukan keras kepalanya, tapi nilai-nilai yang berusaha dijaga itu, nilai-nilai yang berusaha dibentengi atau dipagari itu. Karena kalau kita kembali berpikir, kalau kita berusaha kembali merenungkan permasalahan tersebut, ketika apa yang berusaha dijaga oleh orang tersebut adalah nilai positif atau nilai yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya melainkan untuk orang lain juga, maka nilai dari ego itu sendiri bakal menjadi sebuah nilai yang positif gitu, bakal menjadi sebuah nilai yang dikenal oleh kita sebagai prinsip hidup yang akan kita nilai sebagai sesuatu yang sangat amat bermanfaat bagi kehidupan kita gitu. Jadi nilai dari ego itu sendiri sebenarnya nggak akan pernah bisa lepas dalam kehidupan manusia, terutama ketika kita sebagai manusia menjalani jenis kehidupan dan terus menerus menerima sebuah nilai atau terus menerus menerima sebuah informasi tentang bagaimana cara kita mempertahankan nilai atau mempertahankan pemahaman kita tentang hidup itu sendiri gitu. Ketika kita berusaha untuk melepaskan ego, ketika kita berusaha menjauhkan ego dari diri kita, maka secara bersamaan benteng atau pagar yang membatasi nilai tersebut anggaplah lepas dan kita seolah nggak tahu apa yang kita percayai lagi, kita seolah nggak tahu apa yang bernilai dalam hidup kita sehingga pada akhirnya kita menjalani jenis kehidupan yang terombang-ambing gitu, ke bawah ke kiri, ke bawah ke kanan, ke bawah kemanapun lah gitu, karena nggak ada yang membatasi, karena nggak ada yang menjaga, karena nggak ada yang membentengi gitu. Jadi kesimpulannya adalah nilai dari ego itu positif atau negatif ya tergantung nilai yang dijaga olehnya, tergantung poin utama yang berusaha dipertahankan oleh ego itu sendiri. Dan ketika kita kembali ke permasalahan awal kita, ketika saya bicara bahwa ego merupakan perangkat alami dalam kehidupan manusia, kita nggak akan bisa melihat bagaimana manusia menghilangkan ego itu sendiri gitu. Karena ketika kita memiliki keinginan untuk melepaskan ego atau menjauhi ego atau katakanlah nggak memiliki ego sama sekali, maka di saat yang bersamaan kita mengharapkan sebuah nilai, kita mengharapkan sebuah informasi atau kita mengharapkan sebuah keadaan di dalam diri kita ketika kita nggak memiliki ego gitu. Dengan kata lain, kita mengambil sebuah nilai di dalam diri kita atau sebuah keinginan di mana kita nggak memiliki ego. Namun, hal tersebut pada akhirnya akan dibatasi oleh ego itu sendiri gitu. Akan dipagari oleh ego itu sendiri. Jadi, keinginan untuk tidak memiliki ego itu sendiri bisa jadi atau sangat amat memungkinkan merupakan bagian dari ego itu sendiri. Oleh sebab itu, permasalahan ego itu nggak sesimpel kita menjauhi sebuah hal negatif atau kita mengharapkan sebuah nilai positif gitu. Karena semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain, semuanya memiliki kolerasinya satu sama lain, di mana ego merupakan perangkat alami dalam kehidupan manusia dan nilai positif atau negatifnya balik lagi tergantung kita. Apa yang berusaha kita pertahankan, apa yang berusaha kita perjuangkan, dan apa yang berusaha kita genggam dalam hidup kita gitu. Saya harap jawaban itu cukup jelas ya, meskipun mungkin kurang panjang ya, mungkin kita bakal buat sesi tersendiri suatu saat nanti tentang bagaimana cara kita mengendalikan ego itu sendiri dengan baik gitu. Karena terkadang kita menggenggam sebuah nilai yang negatif atau kita menggenggam sebuah nilai yang kurang baik hingga dipagari oleh ego dan kemudian menjadi sebuah nilai egoisme atau ego yang negatif. Hal tersebut dikarenakan cara kita mengendalikan ego itu sendiri yang kurang baik gitu. Cara kita memahami ego itu sendiri yang kurang baik, dan pada akhirnya justru ego itu sendiri yang mengendalikan diri kita, bukan kita yang mengendalikan ego itu sendiri. Hal tersebut yang mungkin bakal kita bahas suatu saat nanti dalam sesi khusus mengenai ego. Pertanyaan selanjutnya dari
Mas Alif ya, mungkin Mas Alif ini orang yang saya kenal langsung secara personal, yang pernah ngobrol bareng di Semarang, yang saya bahkan diajak ke fakultasnya di Universitas Diponegoro di Tembalang. Orangnya sangat baik dan saya harap bisa bertemu lagi dengan Mas Alif suatu saat nanti. Kita ngobrol-ngobrol bareng, mungkin kita ngopi bareng mungkin. Jadi pertanyaan Mas Alif adalah, Bang, selama mengarungi kehidupan masyarakat yang penuh kemunafikan ini, apakah Abang masih tetap bertahan memakai topeng atau justru telah melepaskannya? Well, mungkin ini keterkaitannya dengan pembahasan saya waktu itu ya, ketika saya berkata bahwa manusia itu bisa dipastikan menggunakan topeng atau menggunakan katakanlah personanya masing-masing ketika menjalani jenis kehidupan sosial. Bisa dibilang topeng itu nggak akan pernah bisa lepas di dalam diri manusia, khususnya ketika manusia itu berinteraksi dengan manusia lain atau ketika manusia itu menjalani jenis interaksi dengan kehidupan sosial, kecuali mungkin dirinya sedang sendiri, entah di hutan, entah di dalam kamarnya, mungkin topeng itu bisa dilepas ya. Tapi ketika kita sedang berinteraksi, ketika kita sedang dihadapkan dengan orang lain atau dihadapkan dengan masyarakat, mau nggak mau kita harus menggunakan topeng kita itu sendiri, kita harus menggunakan persona kita itu sendiri gitu. Karena ketika kita menggunakan topeng, kita sadar bahwa ada batas-batas yang seharusnya kita kendalikan, ada nilai-nilai yang seharusnya kita patuhi seperti norma, etika dan lain-lain. Hal tersebutlah yang tentu akan terukir di dalam topeng itu yang kita gunakan gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya masih menggunakan topeng ketika saya berinteraksi dengan orang-orang, masih gitu. Saya bahkan ketika berinteraksi dengan keluarga saya sendiri, saya menggunakan topeng versi saya sendiri gitu. Ketika saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya, di kampung saya pun saya menggunakan topeng yang versi kampung itu sendiri gitu. Bedanya ya topeng-topeng itu memiliki versi-versinya masing-masing gitu. Topeng-topeng itu memiliki katakanlah ukirannya masing-masing tentang bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita anggap lebih memungkinkan atau lebih baik ketika kita jujur di hadapan orang tersebut gitu. Ketika kita menjadi diri kita yang ya katakanlah 80% apa adanya di hadapan orang tersebut gitu. Tapi untuk 100% di hadapan orang lain atau 100% dengan kata lain melepaskan topeng itu sendiri di hadapan orang lain, saya rasa itu sesuatu yang sangat amat sulit ya, karena bahkan bagi diri kita sendiri ya, bahkan nih ini sesuatu yang sebenarnya masih saya teliti atau saya berusaha rumuskan, bahkan manusia menggunakan topeng bahkan ketika dirinya sendiri gitu, ketika dirinya sedang sendiri lah istilahnya, nggak ada orang lain tapi dirinya tetap menggunakan topeng, dan hal tersebut adalah cara manusia membohongi dirinya sendiri atau cara manusia menipu dirinya sendiri dan memanipulasi dirinya sendiri agar mungkin lebih tenang, agar mungkin lebih merasa merasa lebih hangat atau lebih nyaman ketika pada faktanya dirinya dihadapkan dengan kondisi emosi atau kondisi pikiran yang cukup rumit gitu. Jadi mungkin saja bahkan manusia menggunakan topeng di hadapan dirinya sendiri atau di hadapan bagian dirinya yang lain gitu. Ketika kita pada faktanya tahu apa yang sebenarnya benar atau kita tahu sesuatu yang sebenarnya apa adanya, namun diri kita berkata pada diri kita sendiri enggak gitu. Kita berkata bahwa diri kita sendiri sesuatu itu bisa berbeda dan lain-lain lah. Intinya kita menipu atau memanipulasi diri kita sendiri sehingga pada akhirnya ya kita menggunakan topeng bahkan di hadapan kita sendiri. Well, saya kira itu ya cukup cukup panjang dan maaf jika memang jawaban-jawaban yang saya jelaskan mungkin kurang jelas atau kurang kurang berkenan di hati kalian atau kurang memuaskan diri kalian. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya harapkan video ini sebenarnya bukan menjawab sepenuhnya pertanyaan yang ada di dalam kepala kalian, tapi jawaban-jawaban yang saya bawakan itu saya harapkan bisa memantik atau bisa memicu kalian justru menemukan jawaban yang memuaskan diri kalian pada akhirnya gitu. Dan di sini kita cuma berusaha untuk berpikir secara rasional. Di sini kita cuma berusaha untuk berpikir tentang bagaimana cara alternatif atau cara terbaik untuk memandang sebuah masalah gitu. Dan meskipun kita nggak menemukan jawaban dari masalah tersebut, it's okay gitu, karena menanyakan sebuah pertanyaan yang tepat dan menanyakan sebuah pertanyaan yang berkualitas itu jauh lebih baik dibandingkan menerima jawaban yang justru salah atau justru memiliki kecenderungan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekian Gosal atau Sangning. Untuk sesi berikutnya mungkin saya jawab di video selanjutnya. Sampai jumpa.